Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal bedah satu nama besar di industri manufaktur Indonesia, yaitu PT Garuda Metalindo, atau yang di bursa saham kodenya Bolt. Nah, perusahaan ini bisa dibilang rajanya komponen otomotif. Tapi sekarang mereka lagi ada di titik yang sangat menentukan. Yuk, kita lihat lebih dalam ada apa sebenarnya. Perjalanan Bolt ini luar biasa loh. Coba bayangin, mereka mulai dari industri rumahan di tahun 66, bikin spare part buat becak. Dari situ, mereka terus tumbuh, masuk ke komponen mobil, sampai akhirnya jadi perusahaan publik di tahun 2015. Bahkan belum lama ini, mereka mengakuisisi perusahaan lain buat memperkuat bisnisnya. Ini transformasi yang gila banget. Jadi apa sih sebenarnya yang dibuat sama Bolt? Gampangnya gini, mereka itu yang bikin mur, baut, dan skrup super presisi yang jadi lem buat nyatuin komponen-komponen mobil dan motor. Kelihatannya sepele ya, tapi ini komponen yang sangat vital. Tanpa produk mereka, kendaraan kita bisa rontok di jalan. Nah, dengan sejarah panjang dan fokus yang kuat di kualitas, gak heran kalau Bolt akhirnya berhasil jadi raksasa yang mendominasi pasar manufaktur di Indonesia. Coba lihat siapa aja klien mereka. Isinya nama-nama besar semua kan? Astra Honda, Mitsubishi, Toyota, Denso. Dan ini bukan sekedar hubungan jual-beli biasa. Mereka ini langganan dapat penghargaan dari kliennya. Contohnya, dari Toyota, mereka pernah dapat penghargaan Zero Defect Quality. Itu artinya produk yang mereka kirim nyaris nggak ada cacatnya sama sekali. Ini bukti kepercayaan tingkat tinggi. Tapi di balik semua cerita sukses ini, laporan keuangan terbaru mereka nunjukin ada sesuatu yang aneh. Penjualannya sih kelihatan oke-oke aja. Tapi kok ada yang nggak beres di bagian laba? Nah, ini teka-teki yang perlu kita pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau mereka sekeren itu, pemimpin pasar, langganan dapat penghargaan, terus masalahnya di mana dong? Coba lihat data ini. Di sinilah letak persoalannya. Penjualan mereka di tahun 2024 itu hampir sama persis kayak tahun sebelumnya. Cuma naik tipis banget. Tapi, lihat laba bersihnya. Anjlok. Turunnya signifikan banget. Aneh kan? Di permukaan, mesin penjualan mereka kelihatannya masih jalan, tumbuh 0,67%. Ya, walaupun tipis, tapi setidaknya masih tumbuh. Tapi di ruang mesinnya, ternyata ada masalah. Profit mereka terjun bebas, turun hampir 14%. Ini penurunan yang nggak bisa dianggap remeh. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa begini? Ternyata, ini biang keroknya. Ada beberapa faktor. Pertama, biaya produksi mereka bengkak gara-gara harga bahan baku naik dan rantai pasok global yang masih serawut. Kedua, pasar mobil di dalam negeri emang lagi lesu. Dan yang ketiga, mereka sengaja keluar duit lebih banyak buat investasi di area baru, terutama buat nyiapin komponen kendaraan listrik. Jadi, ini kayak sengaja sakit dulu demi sehat di masa depan. Nah, tantangannya jadi kelihatan makin berat kalau kita bandingin kenyataan di tahun 2024 dengan target super ambisius yang mereka pasang buat tahun 2025. Oke, untuk menghadapi semua tantangan ini, Bolt nggak tinggal diam. Mereka udah nyiapin peta perang mereka yang disebut strategi pertumbuhan 5 pilar. Yuk kita lihat apa aja isinya. Ini strateginya cerdas dan komprehensif banget. Jadi mereka nggak ninggalin bisnis utama mereka, malah diperkuat. Tapi di saat yang sama, mereka juga nyerang ke pasar mobil listrik yang lagi ngetren, merambah ke sektor non-otomotif, biar nggak terlalu tergantung sama satu pasar, ngebut buat ekspor, dan tetap buka mata buat peluang akuisisi. Lengkap. Dan ternyata strategi diversifikasi ini udah mulai kelihatan hasilnya loh. Coba lihat data ini. Waktu produksi komponen motor dan mobil mereka turun, justru pertumbuhan di sektor industri lain yang jadi penyelawat. Ini bukti nyata kalau pilar diversifikasi mereka itu benar-benar jadi penopang penting. Oke, dari semua ini muncullah pertanyaan paling penting, terutama buat kita yang ngamatin perkembangan mereka. Bisakah mereka benar-benar mencapai target yang udah dipasang? Nah, slide ini nunjukin dengan jelas segede apa gunung yang harus mereka daki. Lihat deh perbedaannya. Dari penjualan yang tumbuhnya nggak sampai 1%, mereka targetin bisa tumbuh di atas 10%. Dan dari laba yang minus hampir 14%, mereka mau balikin jadi tumbuh positif di atas 5%. Ini lompatan yang luar biasa besar. Jadi, biar target ambisius ini tercapai, ada beberapa hal yang jadi kunci. Seberapa cepat mereka bisa eksekusi rencana? Bisa nggak mereka ngontrol biaya? Apakah pasar ekspor beneran bisa jadi sumber duit baru yang signifikan? Untungnya, kondisi keuangan mereka sehat, jadi mereka punya modal dan ruang gerak buat investasi. Jadi, intinya begini, kita lagi nonton kisah seorang juara bertahan yang dihadapkan sama tantangan jenis baru.
Bolt ini punya pondasi yang kuat dan rekam jejak yang solid. Tapi sekarang, mereka harus buktiin kalau mereka bukan cuma jago di kandang, tapi juga bisa beradaptasi dan bertarung di arena yang sama sekali baru. Mereka punya fondasi yang kokoh, rencananya juga sangat jelas. Tapi pertanyaan akhirnya adalah, di tengah pasar yang pergerakannya secepat ini, apakah strategi brilian di atas kertas saja bakal cukup buat menang? Nah, itu yang patut kita tunggu jawabannya.